itu ada soalnya. Soalnya itu ya pertama bikin faktorial, yang kedua adalah jumlah sebuah deret aritmatika dengan input A-nya, B-nya, dan berapa N. Sebenarnya bisa pakai rumus gitu kan, cuman ya coba kita latihan pakai list. Oke. Yang pertama bikin faktorial. Solusi latihan 1A. Paling gampang pakai apa? Faktorial N. Coba. Faktorial N. Ayo pakai apa? Yang pertama pakai fak 1 deh sebutnya. Ayo coba pakai apa? Pakai produk, gampang ya. Produk itu ngaliin apapun isi list. Berarti 1 sampai N. Oke. Terus kalau misalnya CL, oke, fak 1. Fak 1 faktorial 10 362880. Oke, benar. Ada lagi solusi yang lain? Gimana kalau misalnya di sini ternyata gue mintanya faktorial dari 0. Hasilnya berapa? 1. Aneh kan? Sebenarnya nggak aneh-aneh juga. Produk, kalau suatu list yang kosong, hasilnya 1. Sum dari list yang kosong, isi berapa? Sum itu jumlah dari isi list. 0. Karena identitas dari suatu, identitas matematis dari sebuah perkalian itu 1. Identitas tambah dari sebuah perkalian itu 0. Artinya apa? Identitas itu ya berapapun kali 1, 1. Berapapun tambah 0, 0. Itu namanya identitas. Oke, next. Faktorial yang lain itu bisa kita define sebagai ini. Ya, faktorial beneran yang bagus nih. Faktorial 0 itu sama dengan 1 kan? Faktorial N sama dengan N dikali dengan faktorial N-1. Oke. Nah, di Haskell untuk memudahkan penulisan ini itu ada singkat SAK, successor atau predecessor. Oke, jadi kalau mau min 1 gampangnya nulisnya jadi pred N gitu. Oke. Dan untuk menggampangkan penulisan juga yang gue bilang bisa pakai dolar kan, mengurungkan semua yang di kanannya gitu. Ya, ngurungin semua yang di kanannya. Kalau dia function ya, kalau misalnya operator nggak bisa. Oke. Kita tes apakah fak kita berjalan dengan benar. Oke, 362880. Fak 0. Nah, ini penting, ini definisi yang rada rekursif. Kita belum membahas rekursif itu sekarang. Tapi yang penting diingat adalah sebenarnya definisi faktorial lo bisanya mikir kayak gini kan. Oke, faktorial N dikali dengan faktorial N-1 gitu kan. Tapi kalau kita jalanin dengan semena-mena, kita coba fak 10, kagak keluar hasilnya. Kenapa? Karena ya di sini lo mesti ngerti nih bahwa apa yang dilakukan sama program itu dia akan faktorial 3 misalnya. Habis itu dia akan nyari 3 dikali faktorial 2. Terus faktorial 2 itu sendiri 2 kali faktorial 1. Faktorial 1 sendiri 1 kali faktorial 0. Kali lagi 0 kali faktorial min 1 dan terus nggak ada habisnya sampai min hingga gitu kan. Kalau gitu kita harus memberhentikan dia di 0, which is hasilnya sama dengan 1. Nah, ini lebih lanjutnya kita akan pelajarin di bagian rekursif ya. Sementara lo harus tahu aja ide bahwa kalau program lo lama nggak menghasilkan apa-apa, langsung di stop aja ya, di stop, di interrupt. Next, jumlah sebuah deret aritmatika dengan input itu jumder. Oke, kita mau cari jumlah deret aritmatika dengan input A adalah suku pertamanya, B adalah bedanya, N adalah jumlah sukunya. Gimana kira-kira? Ada yang tahu kira-kira? Ayo coba. List A. Oke, sekarang gue coba pakai yang ini dulu. Gampangnya gini. List itu berarti kan dari mulai suku pertama. Suku keduanya apa? A tambah B dong. Ya nggak? Sampai berapa? Sampai N-1. Kita bisa kalau dengan aturan kita belajar dasar A plus N-1 kali B ya nggak? Kali B, jangan lupa pakai kali ya. Ini habis itu untuk dapat jumlah diapain? Sum. Ya. Ini kan deretnya, deret dari
itu sampai itu jumlahin deh. CC CL. Oke. Jumder coba 1 A-nya 1, B-nya 2, terus kemudian 10 suku pertama 100. Cobain, bener nggak? Bener nggak? 10. Berarti kalau gitu, itu kan kalau suku pertama 1. Terus selisihnya ini. Terus ada 10 kan? Ya, ada 10N, iya nggak? Berarti take 10. Ngerti nggak? Take 10. Gitu ya. Nah, lo perhatiin cara gue nulis ini 1, 3, titik itu infinite list kan sebenarnya. Ya infinite, kita nggak harus tahu berapa gitu ya. Dan Haskell bisa untuk kayak gitu. Kalau gitu kita bisa ubah jumlah deret kita juga dengan cara kayak gini dong. Ya nggak? Ngerti nggak maksudnya? Ini dari A plus B sampai tak hingga, tapi kita ambil sejumlah N, take N. Ngerti? Boleh kan gini kan? Seharusnya boleh dong. Kita tes. Bener nggak? Sama nggak nilainya? Coba jumder 1, 2, 10. Benar. Ya udah. Kita dengan ini, kita juga bisa tadi 3, A-nya 3 sampai kita nggak tahu jumlahnya berapa ya. Kemungkinan besar sampai 333 sih tadi. Ya ini jumlahnya 3. Yang nomor 1 tadi Oke, bisa ya? Yap, aplikasinya bisa berbagai macam cara. Dan ini juga bisa kita singkat dengan kalau malas pakai kurung, sum bisa pakai dolar. Ya, jadi bayangin kalau dolar itu semua sisanya bakal dikurungin gitu. Ya, itu masalah sintaks bahasanya biar lebih enak doang gitu. Jumlah deret. Sekarang gimana kalau rata-rata deret? Rata-rata deret diapain sih? Jumlah semuanya dibagi dengan N kan? Nah, kalau gitu apa? Kita udah punya jumlah deretnya. Oh, berarti kita jumder aja, jumder si A, B, N. Ya. Di rata-rata bukan div, tapi dibagi. Nah, CCCL error. Nah, kenapa error? Ada yang tahu nggak kira-kira? Disinilah kita akan mulai masalah dengan type, namanya type system. Ya, tipe datanya berbeda. Ya, lo sedikit baca dari hasil fractional int, rising no instance of fractional int. Intinya adalah, gue bingung nih hasilnya tuh lo bakal jadi sebuah pecahan, sedangkan data-data yang gue terima dari lo semuanya tuh integer. Gimana nih cara gue ngatasin? Nah, nanti kita belajar lebih lanjut tentang itu. Sementara kita mungkin bisa pakai div dulu. Ya, div-nya kalau di tengah-tengah kita pakai ini ya. Gitu. Jalan kan? Nggak ada yang error sama sekali malah. CK rata-rata dari 1, 2 sampai 10. Oke, 10 ada 10 biji ini div. Padahal tadi kita pakai bagi biasa juga sebenarnya jawabannya 10 juga kan? Ya, itulah Haskell tentang data types. Nah, data types itu kalau buat ini kadang kelihatannya nyusahin. Ya buat gue juga kalau programming beneran itu nyusahin. Tapi kalau buat lo penting supaya lo ngerti nanti beda tipe. Belajar mengkategorisasi, diagram Venn, bla bla bla. Nah itu rumus untuk jago ber-TPA dan matematik. Apalagi yang bisa kita lakuin? Sekilas pengantar dikit ya sebenarnya. Lo kan di sini melakukan pemanggilan function ini kan, jumder ini kan. Nah, bisa aja lo sementara ini si jumder ini kita sebut aja dulu jumder biasa. Misalnya kita bedain jumder tuh gini gitu. Terus nanti kita define, kita kasih tahu Haskell, woi, si jumder ini maksud gua adalah jumlah deret dari A, B, N. Ya, hasilnya akan sama aja, kagak ada masalah, rata-rata dari 1, 2, 10. Tadi apa? Oh, sorry. Rata-rata oke. Sama aja. Nah, maksudnya apa? Ini namanya local value, local identity atau local variable. Di mana kadang-kadang kan kita membutuhkan sesuatu supaya lebih singkat di atas dulu ya. Ya kan? Di atas kita ini, tapi Haskell nanti kita kasih tahu di mana
Rata-rata dari adalah jumder dibagi dengan n, di mana jumdernya itu sendiri nilainya dari sini gitu. Itu pakai where dan butuh tab, di tab terus lo define where jumder itu sendiri sama dengan ini. Kadang-kadang kita butuh untuk supaya nggak melakukan operasi 2 kali, supaya kita juga mendefinisikannya dengan enak apa segala macam, itu boleh pakai kayak gini. Oke, ya latihan finger exercise istilahnya udah lumayan cukup.